Makanya sebenarnya intinya itu adalah kita menyadari bahwa kita itu diciptakan sebagai gambar dari Allah. Nah, apa namanya? Contoh yang paling perfect ya, contoh yang paling sempurna untuk memenuhi gambar Allah itu adalah Yesus. Nah, makanya Yesus dijadikan teladan gitu sebagai gambar Allah yang sempurna gitu. Nah, semuanya kan gagal. Adam kan gagal menjadi gambar Allah. Nah, makanya intinya sebenarnya pada ke situ. Akhirnya kita menyadari betul bahwa kita sebagai gambar Allah. Jadi kita ngerti apa diri kita itu apa gitu loh. Hal yang paling dalam. Oke, saya ke Mbak Sofiatul dulu. Silakan Mbak Sofiatul. Ya, Halo? sebenarnya pembahasan kamu tentang orang Kristen membaca Alkitab itu menarik sih, Dis. Saya sendiri sudah kata bolak-balik untuk Alkitab, tetapi masih banyak sekali ternyata hal-hal yang saya itu nggak tahu. Ya, mungkin sudah lebih dari 6 kali. Tetapi, nah itu tadi kalau saya boleh kritisi sedikit ya. Kalau kebiasaan membaca kita daily bread, give me our daily bread. Artinya kita membacanya itu tidak satu buku penuh. Misalnya kita bacanya loncat-loncat nih. Dari perjanjian lama sekian pasal, dari perjanjian baru sekian pasal. Itu kalau buat saya, karena saya tidak mulai dari situ ya. Saya tidak mulai dari daily bread. Jadi ketika saya lahir baru pada waktu itu, saya penuh Roh Kudus pada waktu itu langsung saya itu bisa suka baca Alkitab kayak baca novel. Gak bisa berhenti. Jadi kalau Tuhan beri kita satu roh, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, itu kamu baca Alkitab itu nggak bisa berhenti loh. Saya heran. Itu tak lahap semua. Dan saya menemukan ternyata Tuhan bisa bicara ya. Itu yang dulu saya tidak tahu. Kalau Tuhan itu bisa bicara. Nah, ketika saya lahir baru, pada waktu itu saya nggak bisa berhenti baca Alkitab. Nggak bisa berhenti saya. Jadi itu rasa itu Alkitab baru dikasih. Saya tadinya bukan Kristen dikasih. Itu sampai robek-robek, sampai dibelikan sama kakak rohani saya. Kok Alkitab kamu sampai robek-robek begini? Ya karena penuh dengan coretan, penuh dengan stabilo, dan itu robek tuh. Alkitab pertama saya pada waktu saya bertobat. Nah, sampai sekarang sudah gonta-ganti Alkitab karena sudah penuh dengan coretan-coretan dan stabilo. Sekarang saya bikin di laptop. Makanya kemarin laptop saya harddisknya rusak, harddisk saya rusak itu kewalan sekali karena saya simpan semua pokok-pokok rema, pokok-pokok khotbah dan pokok-pokok di dalam inti kitab itu. Dan sekarang saya membaca dengan cara berbeda. Ini saya mulai lagi baca lagi dari kitab Kejadian dan mendapatkan rema yang luar biasa. Jadi satu bisa melihat bahwa firman Tuhan itu mempunyai 4 wajah, mempunyai 4 sisi. Yang pertama kamu bisa baca secara pesat. Pesat itu artinya kamu baca kayak gitu aja, kamu baca kayak sejarah gitu. Oh ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Terus Abraham ketemu Tuhan, Abraham gak bisa punya anak, kemudian dijanji Tuhan punya anak. Kayak gitu aja kamu baca. Yang kedua, Alkitab punya yang namanya nubuatan. Ini amazing. Ya, saya dulu ketika tahu bahwa Tuhan itu ternyata berbicara kepada para nabi. Seperti tadi yang dikutip Edis. Ayub berkata begini. Selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Nah, teman-teman, kalau Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itu nggak kasih kita satu pewahyuan yang di luar Alkitab. Saya ketika mendengar suara Tuhan, Tuhan itu tidak pernah ngomong sesuatu di luar Alkitab. Dia selalu berkata begini, kalau saya punya masalah ya, baca Matius 6. Saya buka apa nih Matius 6? Hal kekhawatiran. Dia kasih rema. Kemudian ketika saya keluh, Tuhan kok begini. Dia bilang, buka Yesaya 51. Nah, jadi kalau kita tidak membaca Alkitab secara utuh dan lengkap, Roh Kudus nggak bisa ngingetin kita. Karena Roh Kudus itu dikatakan jika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang aku katakan dan aku ajarkan, kata Yesus. Jadi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, Roh Kudus nggak bisa ngingetin. Karena kita nggak tahu nih firman-Nya ada di mana. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kesukaan akan firman Tuhan, dikatakan kesukaanku adalah Tauratmu dan aku merenungkannya siang dan malam. Itu seperti orang yang mengunyah. Jadi kalau kita baca sesuatu, kadang-kadang ya teman-teman, karena kita pengen cepat selesai, Matius pokoknya langsung selesai, ya, nggak direnungkan, ya, nggak ada remanya. Itu kita baca begitu aja. Tetapi kalau kita kasih waktu untuk firman ini bisa dicerna, itu Tuhan bisa bukain sesuatu yang baru. Oh ini loh maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini. Nah itu Tuhan bisa bicara lewat firman yang kita baca. Jadi
Kalau kita bicara kita belajar namanya tabernakel Musa ya, atau bait kudus itu di ruang Maha Kudus. Itu teman-teman ada dua properti di situ, ada tiga lah properti di situ. Yang pertama meja roti sajian, itu bicara firman Tuhan, bicara mengenai roti, our daily bread. Ya, Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari makanan saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Yang kedua, di situ ada menorah, roh Tuhan. Kalau kamu baca Alkitab tanpa adanya roh Tuhan, kamu jadi kayak orang Taurat. Itu firman itu bisa kamu putar balikkan tuh. Makanya kalau kita lihat teman-teman muslim, itu bisa aja ada ayat-ayat tuh dia bisa putar balikin tuh. Saya juga heran. Kok bisa ya ketemu ayat-ayat tuh cara baca, cara pandangnya tuh bisa beda. Karena kamu membaca tanpa Roh Kudus. Jadi kayak orang ahli Taurat. Tapi kalau kamu ya cuma kayak orang kepenuhan roh, tapi kamu tidak punya dasar firman yang benar, kamu kayak ahli nujum. Kamu kayak orang sok-sok rohani, kayak apa ya? Kayak kalau saya bilang kayak paranormal. Oh, saya melihat ini, saya melihat itu, saya mendengar suara Tuhan begini, begini, begitu, begitu. Kita cross check ternyata nggak betul. Jadi kamu terlalu ngeroh, bahasanya terlalu tinggi. Kalau kalau Anda berdoa, Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan bicara sama saya gitu ya, Mbak ya. Betul, betul, betul. Dikit-dikit, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya gitu ya. Tuhan bicara begini, begini, begini. Saya melihat begini, begini, begini. Ada loh orang yang begitu. Saya pernah ketemu. Ada, banyak, begitu banyak. Iya, ya saya pertama kali bertobat, dia tuh bisa ngomong begini loh sama saya. Kamu tahu nggak 2 saksi yang di kitab Wahyu? Itu salah satunya saya sampai kaget. Kok bisa kamu, saya bilang gitu. Cuma waktu itu saya masih bego ya, saya baru bertobat, jadi saya nggak tahu banyak tentang firman Tuhan. Saya cuma manggut-manggut aja gitu, saya cuma, oh gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak baca. Nah, kalau kita baca firman, teman-teman, fungsinya, kalau Anda harus punya dua. Anda harus punya Roh Kudus, dan Anda harus punya dasar firman yang kuat. Salah satu ini jomplang nggak bisa, karena di ruang Maha Kudus itu harus ada dua ini. Dan satu lagi adalah dupa, apa namanya tuh, dis yang di depan ruang tahta kudus itu berupa doa. Ya, jadi kalau ada kombinasi tiga ini, Anda kuat di doa, ya, saya seorang pendoa syafaat, Anda kuat di doa, Anda kuat di firman, dasar firman kuat, Anda penuh dengan Roh Kudus, dahsyat. Kenapa? Karena Yesus mengatakan firman-Ku itu adalah roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan. Jadi kata-kata kita ketika kita mengucapkan firman itu sangat powerful, sangat berkuasa. Sangat-sangat berkuasa. Jadi kalau kita kombinasikan tiga ini, Anda kuat di doa, Anda kuat di firman, dan Anda penuh dengan Roh Kudus. Itu akan luar biasa hasilnya, teman-teman. Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Rasul Paulus itu orang yang sangat pintar, ahli Taurat. Tetapi ketika dia mengabarkan Injil, dia berkata begini, aku datang kepadamu bukan dengan kata-kata atau hikmat kata-kata atau kata-kata yang luar biasa, tapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita memberitakan Injil, itu kita disertai dengan tanda-tanda, mujizat, dan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kata-kata. Saya tidak pernah, gimana ya, waktu saya pertama kali bertobat, saya nggak pernah woro-woro, saya jadi Kristen, begini-begini. Enggak. Itu orang-orang bisa tahu tuh. Orang-orang bisa datang sama saya loh, minta pelepasan, ada yang pelepasan dari jimat, dari susuk, tidak tahu dia punya ilmu macam-macam, itu bisa datang sama saya tuh. Aku minta tolong dong di pelepasan. Orang punya masalah, bisa konseling sama saya, bisa datang. Saya nggak minta tuh, saya nggak pernah woro-woro. Tetapi Tuhan berkata, kalau namaku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak jiwa datang kepadaku. Jadi teman-teman, biar kita jadi mesbah doa yang berjalan. Nah, ini yang harus ditimbulkan daripada orang-orang Kristen supaya kita tuh tidak tertipu, teman-teman. Karena di akhir zaman ini ada banyak sekali roh penipuan, pengajaran palsu dan pengajaran sesat. Kalau kita nggak kuat di firman, Anda nggak pernah baca firman, Anda akan dicekoi kata-kata tuh kaget-kaget. Wah, masuk Tuhan Yesus ngomong gitu. Loh, ini ada loh firmannya, Yohanes 20 ayat 17. Tapi karena orang Kristen nggak pernah baca, dia kaget. Nah, ini nggak boleh. Makanya saya setuju dengan Edis ya, kita dorong. Kalau Anda tidak saya sendiri kan, karena saya sering baca ya. Kalau baca bisa berjam-jam, 6 sampai 8 jam itu kadang-kadang lelah sekali. Anda bisa dengar kok. Jadi pakai Alkitab suara, saya punya Alkitab suara. Itu Anda tinggal putar aja secara teratur, ada yang 1 jam, 1,5 jam. Kalau kitabnya pendek-pendek itu cuma setengah jam. Ya, kalau kitab Kejadian agak lama 6 jam. Ya, nah itu Anda bisa cicil, teman-teman, itu sehari 2 hari habis kitab Kejadian.
Ya, kita pengeluaran sehari 2 hari habis. Tetapi kalau di level apologetika mungkin seperti Edis dan saya, itu levelnya udah bukan ngabisin Alkitab, bukan itu targetnya, tetapi memahami apa yang ada di balik firman Tuhan itu penting. Nah, itu yang saya lakukan dan saya bagikan kepada teman-teman di dalam pembelajaran Alkitab di channel saya. Seperti itu. Karena saya tahu sendiri, kebanyakan memang bacanya loncat-loncat, nggak urut. Kalau saya bacanya urut. Jadi misalnya kitab Esther, habis kitab Esther. Kitab Daniel, habis kitab Daniel. Nggak loncat-loncat gitu loh. Nggak cuma sepotong-sepotong, nggak. Matius ya dihabisin. Lahap dulu. Anda telan dulu Matius. Markus telan dulu 16 pasal itu. Ya, kitab Yohanes 21 pasal Anda telan dulu. Jadi itu. Begitu juga dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu paling susah dicerna. Untuk Anda bisa memahami kitab Wahyu, Anda harus benar-benar menguasai kitab Kejadian. Kalau Anda tidak menguasai kitab Kejadian, jangan harap kita bisa tahu apa yang dimaksudkan Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu merupakan antitesis dari kitab Kejadian. Jadi untuk kita bisa tahu kitab Wahyu, apa yang Rasul Yohanes tulis, Anda harus benar-benar menguasai mastering kitab Kejadian. Anda harus tahu benar-benar apa yang Musa tulis di kitab Kejadian. Kejadian 1 sampai 50 itu harus dilahap dulu. Ya, mulai dari penciptaan sampai dengan kematian Yusuf. Ya, 50 pasal di kitab Kejadian itu Anda harus kuasai dulu. Anda harus benar-benar tahu pasal per pasal apa yang Musa tulis dalam kitab Tauratnya, baru Anda bisa tahu kitab Kejadian. Itu sih saran saya, Dis. Iya. Jadi saya teringat lagi ya, ketika Tuhan Yesus ditanya ya, hukum apakah yang paling terutama? Katanya Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Jadi semua. Jadi memang kalau mengasihi Tuhan hanya dengan hati, itu bawaannya tukang nangis itu. Jadi dikit-dikit nangis, dikit-dikit. Padahal kita itu mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan segenap hati, tapi dengan segenap akal juga. Akal juga dipakai. Dan dengan segenap kekuatan. Nah, banyak orang yang nggak berimbang. Ada yang mengasihi Tuhan dengan pakai akal doang, akhirnya dia anti roh, ya kan? Karena dia cuma akal doang. Dia nggak percaya dengan yang namanya yang tak terlihat, gitu. Magic, dia nggak percaya begituan.